Fakta Data kembali menemani Anda pemirsa, program yang mengupas berbagai berita, tren, dan fenomena lewat sederet angka. Kali ini Fakta Data mengupas pasang surut elektabilitas 3 pasang calon gubernur DKI Jakarta yang direkam oleh berbagai lembaga survei. Kemudian ada sejumlah program unggulan yang mereka tawarkan. Dan siapa yang terkaya di antara 3 pasangan kandidat DKI? Bersama saya Andi Rahmi. 15 Februari nanti Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di 101 daerah, yaitu 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Artinya selain DKI Jakarta masih ada 100 daerah lain yang punya hajatan pilkada. Tapi seluruh mata rupanya tertuju ke pilkada ibu kota. Inilah pilkada rasa pilpres. Dan Fakta Data merangkum perjalanan para kandidat DKI Jakarta dalam angka. Maret 2016 dalam survei LSI, Lingkaran Survei Indonesia, elektabilitas Basuki Cahayapurnama sebagai kandidat calon gubernur DKI Jakarta mencapai 59,3%. Jauh lebih besar dibanding 10 calon lain bila digabung jadi satu. Total dukungan untuk 10 kompetitor lain diantaranya Yusril Iza Mahendra, Tri Risma Harini, dan Sandiaga Uno bila dijumlah hanya 26,3%. 4 bulan berselang, Juli 2016 masih hasil sigi LSI, elektabilitas Basuki dan pasangannya Jarod Saiful Hidayat masih unggul, walau turun menjadi 49,1%. Temuan Poltreking Indonesia yang mewawancarai 400 responden selama 6-9 September 2016 juga menunjukkan secara individu elektabilitas Ahok sebagai calon gubernur masih tetap unggul. Walau dengan beberapa simulasi, elektabilitas calon petahana 40,77%. Angka ini berdasarkan 20 kandidat gubernur. Tapi ini sebelum pendaftaran resmi pasangan calon gubernur DKI Jakarta dan wakilnya ke KPU. Juga sebelum video pidato Basuki di depan warga Kepulauan Seribu tentang pembudidayaan ikan dan menyebut soal surat Al-Maidah ayat 51 pada 27 September beredar. Setelah pendaftaran resmi para kandidat ke KPU sepanjang 25 September hingga 30 Oktober, dari 7 survei lembaga yang dirilis ke publik, pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot masih unggul. Dalam survei Lingkaran Survei Indonesia pada 26-30 September dengan 440 responden, Ahok Jarot memperoleh 31,4%, Anies Sandi 21,1% dan Agus Silvi 19,3%. Margin of error-nya kurang lebih 4,8%. Adapun survei Populi Center pada 25 September sampai 1 Oktober 2016 dengan 600 responden, sebanyak 45,5% responden memilih Ahok Jarot, 23,5% memilih Anies Sandi, dan 15,8% memilih Agus Silvi. Proporsi ini agak mirip dengan temuan Saiful Mujani Research and Consulting SMRC pada 1-9 Oktober. Ahok Jarot di posisi pertama dengan 44,4%. Walau Ahok Jarot masih di posisi pertama, namun elektabilitasnya terus tergerus, apalagi setelah Ahok dilaporkan ke polisi atas tuduhan penistaan agama pada 6 Oktober. Survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA pada 31 Oktober sampai 5 November 2016, dukungan untuk Ahok turun menjadi 24,6%. Elektabilitas Ahok bisa merosot drastis menjadi 10,6% jika Ahok menjadi tersangka. Sementara 2 pasang calon lain mendapat limpahan dukungan dari mereka yang meninggalkan pasangan petahana. Sebelum Ahok tersangka, Agus Silvi mendapat 20,9%. Namun setelah pertanyaan bila Ahok tersangka, dukungan AHY Silvi meningkat menjadi 30,9%. Pertanyaan terbuka dan 32,3% pertanyaan tertutup. Sedangkan pasangan Anies Sandi sebelum Ahok tersangka 20%. Setelah Ahok tersangka meningkat menjadi 31,9% pertanyaan terbuka dan 31,1% untuk pertanyaan tertutup. Meski elektabilitas turun, posisi Ahok Jarot masih berada di posisi pertama. Pengambilan data beririsan dengan aksi demo 4 November.
Setelah demo besar-besaran menuntut Ahok diadili 4 November lalu, elektabilitas Ahok makin tergerus. Sigi Poltreking 7-17 November dengan 1.200 responden, elektabilitas Agus Silvi tertinggi 27,92%. Sedangkan Ahok Jarot 22% dan Anies Sandi 20,42%. Uniknya, sama seperti survei sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap Ahok masih tinggi, yaitu 63,8%. Dan juga kinerja Jarot dinilai baik dengan diganjar kepuasan 48,78%. Namun, tingkat kepuasan yang tinggi tidak diikuti dengan tingkat elektabilitas yang tinggi pula. Hal ini juga ditemukan dalam survei Carta Politika. 63,3% pemilih puas atas kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun survei 17-24 November dengan 733 responden mendapati Agus Silvi ada di urutan teratas dengan 29,5%. Bagaimana tren elektabilitas calon di akhir 2016? Lingkaran Survei Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia merilis hasil Sigi mengenai pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dalam waktu berdekatan di Desember 2016. Namun hasil keduanya berbeda. Survei Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny J.A. memperlihatkan pasangan Agus Yudhoyono Silviana Murni memperoleh dukungan tertinggi 33,6%. Petahana Basuki Cahayapurnama Jarot Saiful Hidayat di urutan kedua dengan 27,1%. Dan Anies Baswedan Sandiaga Uno 23,6%. Sementara dalam survei Lembaga Survei Indonesia, tingkat keterpilihan Ahok Jarot cenderung meningkat dibanding pesaingnya. Pasangan petahana meraih 31,8%. Sementara survei Litbang Kompas pada Desember 2016 menunjukkan elektabilitas Agus Silvi tercatat paling tinggi, 37,1%. Posisi ini dibayangi ketat pasangan petahana Ahok Jarot yang mendapat 33%. Di posisi ketiga pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dengan potensi keterpilihan 19,5%. Dan tercatat responden yang belum menentukan pilihan 10,4%. Dari hasil Sigi Kompas ini, tingkat elektabilitas ketiga pasang calon belum pada posisi dominan menguasai separuh potensi suara pemilih. Dengan angka margin error plus minus 3,46%, potensi elektabilitas Agus Silvi masih beririsan dengan potensi elektabilitas Ahok Jarot. Rentang irisan potensi elektabilitas kedua pasang calon ini ada di angka 33,64% sampai 36,46%. Artinya, kedua pasang calon masih berpeluang memperoleh suara dalam rentang irisan angka elektabilitas ini. Sulit ditebak pada hari-hari mendatang. Kasus Pilkada DKI Jakarta 2012 misalnya. Saat itu pasangan Joko Widodo Basuki Cahayapurnama tidak pernah disebut-sebut bakal memenangkan Pilkada pada putaran pertama. Hasil beberapa lembaga survei sebelum hari pemilihan menyatakan mereka tertinggal jauh dari calon petahana Fauzi Bowo, Nahrawi Ramli atau Fokenara. Namun hasil akhir pemilihan putaran pertama membenamkan hasil survei. Jokowi Ahok meraih 42,6% suara. Adapun Fokenara meraih 34%. Masih cukup waktu untuk menguji para calon secara sehat sebelum pemungutan suara 15 Februari nanti. Fakta Data akan hadir dengan informasi. Program yang diusung para calon pemimpin Jakarta tetap di Fakta Data.